Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Budi Ari sebagai ex ya, sebagai mantan sebagai mantan Kominfo ya, Menkominfo ya, harus bertanggung jawab. Ada 11 pegawai ditangkap bersekongkol dengan bos judol. Ini benar prinsip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, harus berantas yang namanya judol ini. Jadi sudah diwanti-wanti begitu kan. Pak Prabowo 10 hari saja menjadi seorang presiden sudah ya menangkap orang-orang yang bermain di dalamnya, termasuk ya bos-bos judol ini, termasuk pegawai-pegawai Kominfo yang kemudian bekerja sama. Ada kong kali kong di situ. Siapa yang bertanggung jawab? Budi Ari kemana? Nah, jangan-jangan ada kementerian seorang Prabowo yang akan sebentar lagi akan ditangkap. Wah, ini luar biasa begitu kan ya? Ini luar biasa. Satu persatu ya. Menteri titipan Jokowi sudah mulai terbongkar ya, sudah mulai terbongkar ini. Saya apresiasi luar biasa kepada sosok Prabowo ini. Kalau bukan Prabowo siapa lagi? Makanya ya sosok Prabowo ini harus keluar dari bayang-bayangan namanya seorang Jokowi. Baru bisa ditangkap ya setelah menterinya diganti. Ya iya dong begitu kan. Ya sosok orang Prabowo bukan selembut seorang Jokowi. Saya apresiasi luar biasa. Semoga orang-orang yang ditangkap ini akan bernyanyi di situ begitu kan ya. Bernyanyi siapa di balik ini semua? Ada oknum-oknum apa yang memainkan itu ya, sehingga hal-hal kayak beginian harus benar-benar diberantas. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh oknum-oknum kementerian ini ya salah satunya harus menjadi efek jerah, harus benar-benar diberantas ya, harus benar-benar diberantas. Ini oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ya yang menjadi tersangka kasus judi online mengaku ada 1.000 situs yang tidak ya diblokir. Ia mengaku mendapatkan 8,5 juta setiap situs yang tak diblokir. Bayangkan kalau ada 1.000 situs yang kemudian tidak diblokir di situ, 8,5 juta kali 1.000 berapa itu begitu kan? Ya coba saya hitung-hitung dulu begitu, hitung-hitungan ini, ya hitung-hitungan ya. Jangan-jangan ada oknum yang memainkan itu. 1.000 situs online, lalu kemudian kali 8.500.000 ya, 8.500.000. Wah ini 8.500.000 dapatnya berapa ya? Kalau 1.000 ya, ini 1.000 ya kali 8.500.000 itu akan mendapatkan 8.500.000.000. Wow. Bagaimana tidak kaya kalau orang di dalamnya oknum-oknum yang memainkan itu begitu kan ya? Jadi pihak-pihak Kementerian Komunikasi selama ini sudah diganti menterinya, akhirnya terbongkar juga. Selamat kepada menteri yang baru di situ. Saya apresiasi luar biasa. Ini baru mantap kinerjanya. Pak Prabowo presidennya baru mantap di situ begitu kan. 10 hari menjadi seorang presiden bisa memberantas hal korupsi, hal judol ini begitu kan. Biar menjadi efek jerah. Kalau bisa sebentar lagi menteri-menteri orang yang kemudian berkecimpung dan dugaan-dugaan kasus besar yang memainkan peran dan oknum di dalamnya, tangkap mereka ya. Jangan hanya hukum ini begitu kan ya, tumpul kepada koalisi tapi tajam kepada oposisi. Jangan begitu kan. Ini seru bos, ini seru begitu kan. Artinya apa? Pak Prabowo tanpa pandang bulu. Kalau ini salah-salah, bukan kasus-kasus lama yang kemudian diungkap. Nampaknya kasus-kasus baru ini mulai ketakutan. Takut diungkap, kasus lama diungkap sana sini begitu kan. Agar apa? Pengalihan isu, pengalihan sana sini. Bagaimana mungkin ya ketika
apa namanya di bagian dari apa namanya MA di situ begitu kan ya, yang kemudian menjadi makelar hukum di situ, hampir 1 triliun loh uangnya belum dibagikan di situ bos. Inilah bobroknya di dalamnya. Makanya ya saya sebagai rakyat kecil ya meminta kepada presiden kita Pak Prabowo, usut tuntas siapapun yang bermain di dalamnya. Jangan tebang pilih siapapun itu. ini sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Masa apa namanya hal-hal kayak beginian dipelihara begitu ya. Ada 11 oknum katanya ya. Ada 11 oknum ya yang ditangkap oleh dari pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang membina 1000 situs judi online agar tidak diblokir. Ini loh. Era Pak Jokowi mana ada? Era Pak Jokowi katanya lembut sana sini. Ya, seorang Jokowi hanya pencitraan dan belusukan masuk gorong-gorong. Mana tahu kelakuan-kelakuan yang di dalamnya, di instansi mana? Mana tahu, bos. Untunglah sosok Prabowo. Kenapa Pak Prabowo tidak dari dulu menjadi presiden, bos? Ya kalau bisa seret nama-nama orang-orang yang kemudian ada sekarang ini ya, dugaan-dugaan kasus besar. Ya jangan tebang pilihlah ya, rakyat bersama dengan Prabowo. Nah, mulai ketar-ketir ini buzzer-buzzer Jokowi ini. Ini mulai ketar-ketir di situ begitu. Saya kira ya semoga saja pemimpin ke depan itu tegas seperti Pak Prabowo begitu kan ya. Jadi ya seperti Gibran dengan Jokowi sama aja, mereka yang penting berkuasa kok begitu kan ya. Pak Prabowo itu sudah janjinya loh, berani mati mereka. Sosok Prabowo lah, sosok Prabowo di situ. Itulah ya sebagai seorang pemimpin yang kemudian punya ya stabilitas energi yang kuat ya, stabilitas pengalaman yang sangat luar biasa. Ya ini harus orang-orang yang terlibat, oknum-oknum yang terlibat judol ini harus benar-benar diberantas di dalamnya. Ini kacau begitu guys. Ini kacau begitu. Ya makanya saya apresiasi luar biasa kepada penegak hukum ya, kepada Polda Metro Jaya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, harus memberantas yang namanya judol. Ini merugikan bagi negara kita begitu kan ya. Jadi saya kira ini akan ada faktor kok kepada ekonomi begitu. Kalau Pak Prabowo berani misalnya ingin ya kekayaan yang ada di Indonesia melawan judol, saya kira bukan solusi terbesar begitu kan. Negara kita itu sudah kaya bos, sudah kaya begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira orang-orang yang kemudian seperti Budi Ari, seperti yang lain, panggillah ya sebagai saksi mereka. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah itu yang kemudian dinanti-nantikan oleh masyarakat. Budi Ari harus diperiksa ya sebagai ex Menteri Kominfo begitu kan. Kenapa tidak ditemukan sejak dulu hal-hal kayak beginian? Padahal Budi Ari mengatakan tegas sekali pada waktu itu akan memberantas judi online. Tapi pada ujung-ujungnya malah ada oknum di situ yang memainkan. Rugi dong. Ini gimana ya? Coba kita baca. Budi Ari ex Kominfo disorot 11 pegawai ditangkap sekongkol dengan bos judol ya. Ex Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menjadi sorotan setelah 11 pegawai Kominfo terlibat kerjasama dengan bos judi online. Budi Ari yang juga bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online selalu berbicara soal tindak tanduk para bos judi online. Bahkan setelah Budi Ari tak menjabat lagi sebagai Kominfo dan digantikan oleh Meotia ya Hafid ya, terkuak bahwa 11 pegawai Kominfo terlibat kerjasama dengan bos judi online. Bahkan mereka menerima uang puluhan juta setiap verifikasi situs judi online. Budi Ari menjadi sorotan di situ. Apakah terlibat menerima dana dari bos judi online itu? Ini pertanyaannya ya. Kenapa sejak di Budi Ari menjadi Kominfo di situ begitu kan ya? Hanya itu aja begitu. Kannya mau diblokir, tapi tidak tahu anak buahnya dan oknum-oknumnya yang memainkan hal itu, yang sekongkol dengan itu. Kenapa Budi Ari tidak tahu? Jangan-jangan hanya sibuk memoles seorang Jokowi.
Itulah, kalau si ibu hanya masuk gorong-gorong sana sini, ya ditikung anak buahnya begitu kan. Anak buahnya yang kaya begitu kan. Ya menterinya poles yang namanya Jokowi. Lucu amat di negara kita ini ya. Untunglah Pak Prabowo menjadi presidennya. Dan saya apresiasi luar biasa kepada kementerian yang baru begitu kan ya. Kepada Bapak apa namanya Pak Mutia Hafid ya. Semoga ini diberantas ya. Polda Metro Jaya menggeledah Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiga atau yang dulu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Padahal para pegawai Kementerian Komdiga itu diberi tugas untuk mengecek dan memblokir situs judi online yang kian meresahkan di masyarakat. Kini polisi menetapkan 11 kementerian, ya 11 oknum Kementerian Kamdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. Diduga para pejabat Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kong kali kong situs judi online itu, ya pasti akan bernyanyi begitu kan di situ, bernyanyi. Ya siapa yang memainkan itu, siapa yang punya situs itu, siapa yang punya jaringan itu. Nanti ke atas kena deh itu. Lucu ini, lucu begitu kan ya. Nanti bisa Budi Ari akan diperiksa begitu kan, bentar lagi nanti ya, silakan diperiksa sebagai bentuk pertanggungjawaban anak buahnya. Jadi kalau ada keterlibatan silahkan diproses secara hukum sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Dah ketar-ketir ini Budi Ari. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Kodari Podcast Rakyat ini. Seperti itu, kura-kura.